Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 akan memberikan presentasi untuk materi minggu ke-7 yang berjudul Isu-isu keamanan non-tradisional di Asia Tenggara dan Asia Timur pasca Perang Dingin dengan studi kasus kami yaitu peran ASEAN dalam usaha memberantas human trafficking di Thailand. Saya Muhammad Zikri Nugraha. Mari kita mulai presentasinya. Untuk latar belakangnya, Perang Dingin telah memberikan impact yang sangat jelas sehingga menggeserkan paradigma masyarakat internasional menjadi lebih berfokus kepada isu-isu keamanan non-tradisional yang mencakup isu ekonomi, pangan, keamanan manusia, lingkungan, dan sebagainya. Salah satu ancaman bagi keamanan non-tradisional yaitu kejahatan transnasional. Dalam materi ini kita akan membahas human trafficking yang terjadi di Thailand. Kenapa kami mengambil materi tersebut? Karena Thailand merupakan tempat atau kawasan di Asia Tenggara dengan angka human trafficking yang cukup tinggi. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, maka kelompok kami menarik rumusan masalah, yaitu bagaimana peran ASEAN dalam usaha memberantas kejahatan transnasional human trafficking di Thailand pasca Perang Dingin. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori dari neoliberalisme, yaitu menurut Keohane membantu menjelaskan bagaimana peran dari sebuah institusi sebagai wadah untuk menjalin kerjasama. Tindakan negara sangat bergantung pada pengaturan institusi yang berlaku. Institusi dalam teori ini memegang peran yang begitu penting karena institusi dapat membentuk perilaku aktor agar merespon insentif kerjasama, mengatasi masalah kecurangan dalam kerjasama, serta masalah miskomunikasi antar aktor. Selain itu pula, institusi juga dapat berperan sebagai wadah kerjasama di mana kemampuan negara untuk bekerjasama pun tergantung pada pihak yang membuat institusi. Lalu berikutnya adalah peran organisasi internasional, yaitu suatu struktur formal yang berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antar anggota-anggota, yaitu terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah, dari 2 atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama. Organisasi internasional ini merupakan refleksi dari institusi internasional yang mengacu pada bentuk formal, terdiri dari aturan dan tujuan, dan merupakan suatu alat administrasi yang rasional. Lalu berikutnya konsep human security, yaitu perkembangan konflik bersenjata atau lazim disebut sebagai peperangan, membawa berbagai pemikiran baru yang dikaitkan dengan pendekatan studi keamanan. Pemikiran baru ini sejalan dengan berbagai karakteristik peperangan yang membawa tipologi generasi perang semenjak Perang Dunia. Dalam hal ini, tinjauan awal pendekatan studi keamanan pasca Perang Dingin yang masih berorientasi pada negara sebagai objek referen keamanan dijelaskan pertama kali oleh pendekatan dari Copenhagen School yang dipelopori oleh Buzan Weaver de Wilde. Terima kasih. Untuk isu keamanan non-tradisional di Asia Tenggara pasca Perang Dingin mulai menjadi keprihatinan negara-negara di ASEAN itu pada saat turunnya perekonomian di negara-negara ASEAN pada tahun 1998. Turunnya perekonomian tersebut membuat kejahatan transnasional itu berkembang pesat. Nah, contoh dari kejahatan transnasional itu ada pembajakan, perdagangan obat-obatan, penyelundupan dan perdagangan manusia, illegal logging, cybercrime, dan lain-lain. Selanjutnya, penyelundupan dan perdagangan manusia atau human trafficking. Menurut Sigrid Toth, Angela Barr, dan Sonia Wolf, penyebab maraknya kasus perdagangan orang dikarenakan ketika perbatasan timur dengan barat pasca Cold War terbuka dan globalisasi ekonomi makin meningkat yang menyebabkan kasus perdagangan orang meningkat luar biasa di Asia dan di Afrika. Diperkirakan bahwa hampir sepertiga dari perdagangan global atau sekitar 200-250 ribu perempuan dan anak-anak diperdagangkan setiap tahun dari Asia Tenggara. Sekitar 60% dari perdagangan terjadi di kota-kota besar Asia Tenggara dan terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat perekonomian sangat kecil.
Perdagangan manusia berkembang pesat untuk memenuhi permintaan pasar prostitusi dan buruh anak di kawasan Asia Tenggara. Thailand adalah salah satu negara tujuan bagi para pedagang manusia. Bagi sebagian besar negara-negara ASEAN, persoalan ini diperburuk oleh lemahnya kemauan politik dan kemauan lembaga yang menangani persoalan transnasional tersebut. Pada kali ini, kelompok kami ingin membahas mengenai isu human trafficking yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, khususnya di negara Thailand, di mana pasca peristiwa krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 di Asia Tenggara membuat isu human trafficking ini menjadi suatu permasalahan baru dan juga dianggap serius bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya juga Thailand, di mana faktor kemiskinan dan keterbelakangan perekonomian menjadi alasan dibalik tingginya angka perdagangan manusia ini. Thailand merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara dengan tingkat perdagangan manusia yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Thailand ini dikenal sebagai negara dengan paling banyak menerima dan juga menampung para migran dari beberapa negara, sehingga Thailand ini dijadikan sebuah negara tujuan bagi para migran untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Letak wilayah Thailand yang sangat strategis ini membuat tingkat perdagangan manusia di Thailand ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Secara tidak langsung, Thailand ini berbatasan dengan negara-negara seperti Myanmar, Laos, dan juga Kamboja, di mana ketiga negara tersebut ini memiliki tingkat perekonomian yang bisa dikatakan rendah. Korban-korban dari human trafficking yang ada di Thailand ini biasanya adalah anak-anak dan juga perempuan, di mana korban dari perdagangan manusia ini biasanya dipekerjakan sebagai buruh dengan upah yang sangat rendah, kemudian diperdagangkan bagian organ tubuhnya, serta diperdagangkan untuk dijadikan sebagai eksploitasi seksual secara paksa. Industri pertanian, perikanan, dan juga konstruksi Thailand ini merupakan sektor yang paling sering ditemukan kasus perdagangan manusia yang cukup tinggi. Akan tetapi terdapat sektor-sektor lainnya seperti industri seks dan juga layanan rumah tangga ini secara umum banyak ditemukan di Thailand, di mana korbannya ini biasanya adalah perempuan. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 302 kasus perdagangan manusia yang terjadi di Thailand, di mana terdapat 427 tersangka dan juga 455 korban yang telah teridentifikasi. Terkait jenis eksploitasi yang ada di Thailand ini, di mana eksploitasi seksual ini masih menjadi mayoritas dengan kasus sebanyak 255, sedangkan untuk kasus mengenai kerja paksa ini sebanyak 21 kasus, serta 26 kasus mengenai pengemis secara paksa. Dalam pembahasan mengenai isu human trafficking di Thailand ini, terdapat jenis-jenis dari human trafficking yang biasanya terjadi di Thailand. Yang pertama itu ada eksploitasi seksual, di mana salah satu cara yang digunakan oleh para trafficker atau para pelaku perdagangan manusia ini adalah dengan menjerat korbannya dengan hutang, di mana jeratan hutang ini dilakukan dengan adanya penawaran palsu untuk mendapatkan pekerjaan seperti bekerja di pabrik yang ada di luar negeri, yang pada kenyataannya mereka akan dijual ke rumah-rumah bordir untuk menjadi pekerja seks di bawah jeratan hutang. Kemudian yang kedua itu ada kerja paksa dan juga perbudakan, di mana migran yang tidak memiliki keahlian berbahasa Thailand atau migran yang tidak memahami hak dan juga hak mereka di bawah hukum yang ada di Thailand ini merupakan target yang paling mudah untuk para trafficker, di mana pada kasus ini sebagian besar korbannya adalah seorang yang memiliki pendidikan yang bisa dikatakan rendah dan juga tidak memiliki keterampilan untuk bekerja. Kemudian yang ketiga itu ada paksaan mengemis, di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan
manusia di Thailand ini ditemukan bahwa pengemis di Thailand ini memiliki rata-rata penghasilan sebesar 1.000 hingga 2.000 US dollar per bulan. Dengan tingginya penghasilan yang didapatkan tersebut ini membuat para trafficker ini berusaha untuk melakukannya dengan membawa bayi, anak-anak maupun orang tua dari negara-negara tetangga untuk dipekerjakan sebagai pengemis di di kawasan Thailand. Kemudian yang terakhir ini ada pemindahan organ tubuh, di mana pemindahan organ ini dimaksudkan untuk melakukan transplantasi organ yang tidak berfungsi, namun penjualan dan pembelian organnya yang dimasukkan di sini merupakan kegiatan yang bisa dibilang tindakan ilegal di sebagian negara, terutama juga di Thailand, di mana para pelaku penjual organ ini biasanya menculik orang-orang dan membawanya ke klinik ilegal untuk segera mendapatkan organ yang diinginkannya oleh para pembeli. Ya, di sini saya akan membahas tentang peran ASEAN dalam memberantas human trafficking di kawasan Asia Tenggara. Perdagangan manusia atau human trafficking itu merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran terhadap HAM yang sangat berat. Oleh karena itu, ASEAN membentuk Komisi HAM antar pemerintah ASEAN pada 23 Oktober tahun 2009. Komitmen ASEAN untuk mengurangi tindakan human trafficking baru dimulai terlihat semenjak dibentuknya dua institusi untuk mengurangi hal tersebut, yaitu yang pertama ada ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR. Sebagai institusi HAM, ASEAN difokuskan pada pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua ada ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Children and Women atau ACWC. Sebagai organisasi integral dari ASEAN yang bergerak khusus menangani HAM, perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya. Ya, dalam cetak biru masyarakat politik keamanan ASEAN, terdapat beberapa di antaranya membahas mengenai perlindungan HAM, pemberantasan kejahatan lintas negara, dan perlindungan terhadap perdagangan dan penyelundupan manusia. ASEAN mewujudkan komitmennya dalam peningkatan dan perlindungan HAM terlihat dengan pembentukan organisasi AICHR pada KTT ASEAN ke-15 di Thailand tahun 2009. ASEAN juga meningkatkan kerjasama dalam pemberantasan kejahatan transnasional seperti ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime atau AMMTC. Kemudian AMMTC merupakan pertemuan setingkat menteri yang khusus untuk membahas isu-isu kejahatan lintas negara di ASEAN. Pertemuan AMMTC itu pertama kali diadakan pada tahun 1997. Kemudian ada ASEAN Chief of National Police atau ASEANAPOL. Di sini ASEANAPOL merupakan wadah kerjasama antara kepala kepolisian ASEAN dalam memberikan berbagai bantuan dalam mengatasi kejahatan di lintas negara ASEAN. Ya, jadi kesimpulannya di sini Thailand merupakan salah satu negara di ASEAN yang paling banyak terjadinya kasus tentang human trafficking. Yang karena ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya human trafficking di Thailand ini. Kemudian kejahatan ini tidak mengenal batas wilayah sehingga untuk menghentikannya kita butuh bantuan dan kerjasama antara beberapa pihak. Terlebih lagi isu ini mengancam keamanan regional serta mengganggu stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Peningkatan yang terus terjadi membuat pada akhirnya ASEAN menjadikan isu ini sebagai permasalahan regional yang harus ditangani dengan sangat serius. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.